kemuliaan-Nya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat padamu dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya.
dalam cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak atas seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ajaib Tuhan kita, Allah yang kita patut memuliakan Dia, memuji Dia dalam seluruh kehidupan kita, ya. Luar yang baik. Amin. Luar biasa. Kita katakan betapa baik Engkau, betapa baik Engkau, kasih-Mu yang sudah, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, pujikan Yesus. Hosana, 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 pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, kita katakan bersama dengan Dia. Betapa baik Engkau. Amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberi kekuatan, kesehatan, dan segala yang kami perlukan. Oh, sungguh baik Tuhan bagi kita semua, bagi PMD, bagi saya, bagi saudara, bagi semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kita semua bergembira dengan kasih sayang Tuhan yang selalu dinyatakan. Oh betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana,
saatnya kami akan menerima pesan-pesanmu pada hari ini lewat hamba Tuhan yang kau percayakan kepada kami dan kepada semua yang mendengarkan, yang menyaksikan setiap lewat hamba. Tidak ada sesuatu yang berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang mengukur setiap langkah-langkah kami. Kita bagi kakiku terang bagi jalan, firman kita bagi kakiku terang bagi jalan, hilang jalan besertaku selamanya. Bagi kakiku terang bagi jalan, kita bagi kakiku terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang jalan, terang bagi jalan. Silakan hambanya menyampaikan firman pagi hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan luar biasa pagi hari ini kami bisa berkumpul anak-anak-Mu dari berbagai tempat yang sudah saling kenal dan tidak saling kenal. Luar biasa di zaman genting ini. Biarlah persekutuan kami ini menjadi berkat besar dalam kehidupan kami, meninggikan nama Tuhan dan juga membawa berkat bagi semua orang yang lain. Roh Kudus pimpin kami, semua kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa di udara, setan iblis kami tolak Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Akan halnya teman-teman kami yang lain, izinkanlah mereka tiba dengan selamat ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat ketemu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Aritonang yang mengizinkan saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya sungguh merasa dihargai, dihormati. Nama saya Ferry Lembong. Lembong ini dari Manado. Kalau di Tapanuli dia jadi Limbong, Bapak Ibu. Di Toraja juga dia Limbong. Saya pendeta GBI, saya tinggal di Tangerang. Saya sekarang fokus di usia saya sudah lanjut, ya. Kalau di Manado itu saya dipanggil Opa, di Tapanuli saya dipanggil Opung. Saya fokus amanat agung, Bapak Ibu ya. Saya trainer amanat agung. Nah, karena itu saya sudah memberikan materi yang lengkap PowerPoint. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi ayat kita yang pertama ya. Pasti ini ayat Bapak Ibu sudah kenal ya. Matius 28 ayat 19. Yang lengkapnya berbunyi, kalau Bapak Ibu mau baca di tempat masing-masing tanpa membuka mute ya. Bagusnya kita baca supaya kita terlibat aktif dan nanti menguasai materinya. Ya, dan tidak mungkin ngantuk. Ya, jadi Bapak Ibu
saya anjurkan kita aktif ikut, ya. Jadi kalau saya bilang baca di tempat masing-masing tanpa membuka mute-nya, ya. Mari kita baca Matius 24 ayat 19, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tahu ini disebut amanat agung, ya. Amanat agung itu bisa diringkas dalam 4 kata. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu amanat agung. Intinya apa? Intinya kita semua harus menjadi pembuat murid. Ya. Disciple maker, ya, bukan disciple murid, ya. Disciple maker bahasa Inggrisnya. Penghasil murid. Kita gereja harusnya menjadi gereja penghasil murid. Orang Kristen harusnya penghasil murid, pembuat murid, disciple maker. Nah, inilah hilang di banyak orang Kristen dan hilang di banyak gereja. Ya, kita tidak menjadi gereja penghasil murid. Maaf, umumnya gereja menjadi gereja pujian penyembahan. Padahal itu bukan amanat agung. Perintah utama wajib hukumnya. Kita harus menjadi penghasil murid. Ya, nah ini yang kita pegang dulu Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita merubah mindset kita, pola pikir kita bahwa orang Kristen itulah pembuat murid, disciple maker, penghasil murid. Gereja itu harusnya menjadi gereja disciple maker, penghasil murid. Itu prinsip kebenaran yang pertama. Baik, yang kedua. Lanjut. Yohanes 15 ayat 8. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita menghasilkan murid, berapa banyak? Harus banyak. Kita harus menghasilkan banyak murid. Tidak boleh. Kenapa? Karena di abad 21 ini ada 5 miliar orang yang terhilang dari 7 miliar orang yang ada. Bapak Ibu bisa bayangkan, 5 miliar. Banyak sekali. Kayaknya kalau kita seorang diri tidak mungkin. Tapi kalau kita rame-rame bareng-bareng kayaknya mungkin. Ya, kenapa harus berbuah banyak? Karena yang terhilang itu banyak sekali. Ada orang menulis bahwa di abad 21 ini, tiap 10 detik di dunia sekarang ini ada 100 orang yang meninggal. Dan dari 100 orang yang meninggal itu, ada 80 orang meninggal menuju neraka. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tiap 10 detik, 80 orang meninggal menuju neraka. 1 menit, itu tinggal dikali aja 6. Ya. 1 jam, tinggal dikali aja 60. Ya. Kali 1 hari, kali 24. Jadi tidak dapat tidak. Kita harus memenangkan sebanyak-banyaknya orang yang terhilang. Harus berbuah banyak. Kita harus menghasilkan banyak murid. Ya. Itu kebenaran yang kedua. Ya, kita sepakat ya. Kita tidak boleh berbuah sedikit. Kita harus berbuah banyak. Nanti kita belajar gimana caranya. Lanjut. Efesus 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini tugas gereja. Tugas gereja adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Tugas pemimpin gereja. Siapa itu pemimpin gereja? Ya, gembala jemaat. Ada yang bilang rasul, ada yang bilang guru, ada yang bilang penginjil. Ya. Nah, tugas para pemimpin gereja, apapun namanya sekarang, pendeta, penatua, sintua, diaken, penatua, ya, Bible Flow, tugas kita semua adalah mengadakan training untuk seluruh anggota jemaat agar mampu melaksanakan 5 tugas amanat agung.
ini tugas kita Bapak Ibu. Ini juga hilang di gereja. Gereja sudah kebanyakan khotbah, tidak lagi melatih, tidak training. Padahal Yesus itu 3,5 tahun, dia mengenakan training. Training itu teori dan praktek. Sambil berteori, mereka berpraktek. 3,5 tahun itu, khususnya 12 murid itu, mereka di training, teori dan praktek. Bukan di dalam gedung gereja, di jalan, di desa-desa, di kota-kota bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini juga yang hilang di gereja. Gereja sudah tidak memperlengkapi orang-orang kudus. Ini yang perlu kita kerjakan kembali. Ada 5 tugas amanat agung. 1 amanat, jadikan semua bangsa muridku, tapi terdiri dari 5 tugas ya. Amanatnya cuma 1, jadikan semua bangsa muridku, pemuritan, menghasilkan murid, tapi tugasnya ada 5 setidaknya. Ya, lanjut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Dia dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kita menjadi saksi Yesus. Kalau Roh Kudus turun, kita punya kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Bagaimana menjadi saksi Yesus? Laksanakan amanat agung. Setidaknya ada 5 tugas amanat agung yang saya catat. Bapak Ibu ya. Yang pertama, penginjilan. Yang kedua, pemuridan. Yang ketiga, perintisan jemaat. Yang keempat, pengembangan pemimpin. Yang kelima, pertumbuhan gereja. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya materi ini. Saya punya 5 materi ini, saya punya. Dan hasilnya sudah jelas. Saya ikut sebuah gerakan misi, Bapak Ibu ya. Gerakan misi di antara kaum Kedar. Saya ikut. Saya bukan pelopornya, saya hanya pengikut aja. Tapi saya menjadi trainer di situ. Mereka menyelamatkan banyak jiwa. Teman saya di sebuah provinsi tahun 2005 sampai 2015, 10 tahun, itu menghasilkan 10.000 jiwa baru, Bapak Ibu. 10.000 jiwa baru, kaum Kedar, dalam waktu 10 tahun. Ya, saya ikut mereka, saya belajar, dan ini ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan teori, ini sudah praktek terbukti, dan dipakai oleh hampir semua gereja bawah tanah di Indonesia. Semua underground church di Indonesia yang fokus kaum Kedar menggunakan teori ilmu yang saya sebutkan hari ini, ada 5 elemennya. Ya. Dan seluruh anggota jemaat nanti punya kemampuan menginjil, punya kemampuan memuridkan, punya kemampuan merintis jemaat, punya kemampuan mengembangkan pemimpin, dan punya kemampuan menumbuhkan gereja. Oke, lanjut. Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Kita baca bersama dengan suara keras. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini jemaat mula-mula hebat. Minimal tiap hari 1 jiwa baru. 1 minggu 7 jiwa baru. 1 bulan 30 jiwa baru. 1 tahun 365 jiwa baru. Ini namanya penuaian raya. Ini namanya ledakan pertumbuhan gereja. Ini harusnya terjadi di semua gereja. Tidak kebetulan kisah 2:47 ini ditulis. Itu nggak kebetulan. Itu sengaja ditulis. Untuk mengingatkan kita yang abad 21. Kamu harus penuaian raya. Kita harus penuaian raya. Nah, gimana caranya penuaian raya? Nah, kita fokus ya. Seluruh anggota jemaat harus bermultiplikasi tanpa henti. Hasilkan murid Yesus yang militan tiap tahun. Jadi kita asumsikan saja
tiap anggota gereja kita tiap tahun menghasilkan 1 murid Yesus baru. Dan mereka semua bermultiplikasi. Jadi kalau tahun ini, ya, Bu Lebora mulai berkomitmen menjadi penghasil murid, misalnya Bu Lebora, tahun depan ibu ini jadi dua orang. Tahun depannya lagi 2 ini jadi 4. Tahun depannya lagi 4 ini jadi 8. Tahun depannya jadi 16. Tahun depannya jadi 32. Tahun depannya jadi 64. Tahun depannya jadi 108. Tahun depannya 306. Tahun depannya jadi 511. Tahun depannya 1024. Itu 10 tahun. 10 tahun itu 1024. Jadi kalau kita fokus menghasilkan murid, 1 orang dalam 10 tahun bisa menghasilkan 1024 murid Yesus. Apakah itu mungkin? Mungkin. Apakah itu sudah terjadi? Orang, maka itu berarti menjadi 10.240. Ya, kalau ada 10 orang. Pak Ferry, gimana kalau tidak berhasil, gagal? Gimana kalau gagal? Oke, gagal berapa? Gagal 90%. Hanya berhasil 10%. Berarti 1 orang hanya dapat 102 murid dalam 10 tahun. Kira-kira kalau di gereja Bapak Ibu ada 1 anggota dalam 10 tahun hanya menghasilkan 102 murid. Itu lumayan apa lumayan? Lumayan ya. Masih lumayan. 1 anggota gereja kita hanya menghasilkan 102 murid. Tapi kalau ada 10 anggota gereja yang bergerak, itu 1024 Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan gereja kita 10 tahun ke depan jadi 1024 murid, itu sudah minimal. Cuma sukses 10%. Wah, jadi ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir. Yang ke-6. Ya, oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Jadi yang ke-6 itu ayatnya Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, ya, terus lanjut. Ya, lanjut. Ya, oke. Tadi 6. Melihat orang banyak. Ya, kita baca sama-sama ya, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Ya, jadi dasar daripada misi adalah belas kasihan. Jadi kalau ini pelayanan misi desa, dasarnya belas kasihan. Misi itu dasarnya belas kasihan. Jadi kita menangis melihat orang di sekeliling kita yang akan meninggal menuju neraka. Teman-teman di sini menangis buat teman-teman di desa. Ini luar biasa. Pasti PMD ini punya belas kasihan luar biasa. Karena fokusnya bukan di kota yang banyak duit. Tapi di desa yang justru kita keluar duit. Udah benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh punya belas kasihan, ingat kita harus fokus amanat agung menjadi penghasil murid. Nanti kalau Bapak Ibu mau adakan training ini, saya bersedia Bapak Ibu. Saya bersedia. Berapa biayanya Pak Ferry? Ya gratis lah. Ya gratis. Jadi kalau Bapak Ibu mau adakan, kita adakan satu training
berseri ya, sampai tuntas. Ya, menurut saya ini minta maaf. Menurut saya setidaknya sekali seminggu dalam waktu 3 bulan. Nah itu ilmunya tuntas, teori dan praktek. Dan ini praktek, jadi bukan cuma pengetahuan ya. Siapa yang ikut training Amanat Agung dituntut menginjil. Cara menginjilnya diberikan. Ada 5 cara penginjilan yang akan diberikan. Ya, saya kira itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Intinya, mari PMD mengadakan training Amanat Agung untuk semua orang Kristen tanpa kecuali interdenominasi ekumenik. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa buat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar Roh Kudus meteraikan dalam-dalam pada pikiran kami, pada hati kami, pada tubuh kami. Sehingga ini menjadi darah daging dan akan kami eksekusi, akan kami praktekkan tidak hanya pengetahuan. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Tuhan disenangkan. Kami menjadi murid Yesus yang sejati. Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, baik, kita akan sebelum doa syafaat kita akan mengangkat satu pujian Amanat Agung. Yesus Kristus Tuhan, pergilah ke sumber dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai-Mu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai-Mu senantiasa sampai akhir zaman. Pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injilnya, dan ajarlah mereka menjadi pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injilnya, dan jadikan semua suku-suku bangsa
Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat di hadapan Bapa di surga. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai dan sejahtera yang Kau limpahkan di atas bumi bagi setiap orang yang berkenan di hadapan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kehidupan orang-orang yang Kau cintai. Istimewa Tuhan pagi hari ini keluarga besar PMD kami boleh bersama-sama bersekutu di hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah pagi, melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Bapa Surgawi, kiranya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dari yang membawa kami dalam ibadah ini, pujian penyembahan Bapak Eri Paat. Dari hamba-Mu Bapak Ferry Limbong yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, bahkan sampai yang memimpin bincang-bincang, bahkan sampai yang doa penutup, seluruh rangkaian kegiatan daripada ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalamnya. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya, bahkan anak cucu mereka, menantu mereka, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang daripada Engkau, Tuhan senantiasa tambah-tambahkan. Bapa yang mulia, kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Bersama-sama kami berdoa buat pemerintahan NKRI ini, negara yang kami cintai, negara Indonesia ini Tuhan. Kami berseru di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Tuhan senantiasa berikan damai dan sejahtera bagi bangsa kami yang besar ini Tuhan. Yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan berdomisili dari berbagai macam pulau-pulau Tuhan yang terbentang luas di Nusantara ini. Bapa, pada saat ini banyak suatu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Terutama Tuhan, keberadaan pemulihan ekonomi pasca daripada pandemi Tuhan. Demikian juga goncangan krisis global, penyebab daripada peperangan yang ada dalam dunia ini. Seakan-akan Tuhan terancam dalam perekonomian negeri kami. Banyak negara-negara berkembang Tuhan akan terancam, bahkan sudah tumbang dalam perekonomian mereka. Tetapi kami berseru di hadapan Engkau. Kami hamba-hamba-Mu di negeri ini. Kami anak-anak-Mu yang ada di Nusantara ini. Kami bersatu hati berseru kepada Engkau. Tuhan, pulihkanlah perekonomian kami. Penguatan ekonomi khususnya dalam ekonomi bawah Tuhan.
untuk pertahanan perekonomian negeri kami ini dalam menghadapi krisis global. Bapa, secara manusia sungguh menakutkan. Tetapi sebagai hamba-hambamu, anak-anakmu, kami hidup bersandar yang tiada jemu-jemu terus berseru memohon kepada Engkau. Pulihkan perekonomian negeri kami, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Hamba juga berdoa buat para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan pembantu-pembantu, sampai pada pemerintah daerah, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pada kecamatan, kelurahan, desa. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua mata rantai dalam kepemimpinan di negeri kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, Tuhan. Boleh sinergi dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing, Tuhan. Boleh melaksanakan suatu program pemerintah secara berkesinambungan, Tuhan. Secara khusus kami berdoa pada saat ini, ya Allahku, buat pembangunan IKN, Tuhan, yang sedang berjalan, yang ada di Kalimantan Timur. Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Engkau telah berikan hikmat dan kebijakan kepada Bapak Presiden bersama dengan pembantu-pembantunya. Telah meletakkan dasar, Tuhan, untuk masa depan daripada bangsa kami. Kesatuan daripada bangsa kami. Kejayaan daripada NKRI ini, Tuhan. Kami tahu IKN adalah suatu masa depan NKRI ini, Tuhan. Pemerataan sosial, pemerataan keadilan, berbagai macam hal, Tuhan, yang boleh dirasakan di tengah-tengah bangsa kami. Baik di bagian timur, bagian tengah, maupun bagian barat dari NKRI ini, ya Tuhan. Tuhan, kami tahu begitu banyak penghalang-penghalang, Tuhan, yang merintangi, oh Tuhan, kegiatan pelaksanaan daripada pembangunan ini, Tuhan. Tuhan, Engkau jamah kelompok-kelompok tertentu, Tuhan. Biarlah mereka sadar, mereka tahu bahwa ini diperbuat untuk kejayaan daripada NKRI, untuk kesinambungan, kesatuan daripada NKRI ke depan. Tuhan, Engkau tolong Bapa, sehingga seluruh para elit politik, Tuhan, para negarawan kami bersatu padu, bergandengan tangan bersama dengan masyarakat, Tuhan, boleh mensukseskan semua gagasan, semua rencana yang telah tertuang, Tuhan, dalam undang-undang yang akan dilaksanakan di negeri kami ini, Bapak. Yang pada intinya menuju suatu amanat daripada bangsa ini, adil dan makmur bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat di negeri ini, Bapak. Bapak Surgawi, kami tahu juga begitu banyak masih gejolak sana sini. Oh Tuhan, ada kerusuhan. Kami serahkan dalam kuasa tangan berbagai macam penyebab, Tuhan. Istimewa dalam menghadapi suatu suasana politik yang memanas, menghadapi pemilihan umum 2024, Tuhan. Kami berseru di hadapan Engkau, Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tangan-Mu senantiasa terulur, Tuhan. Memberikan kedamaian dan ketentraman bagi negeri kami. Permasalahan-permasalahan terjadi, Tuhan, aparat penegak hukum di negeri ini boleh menyelesaikan dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Mereka jeli dengan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, Bapak. Bapak yang mulia, kembali kami satukan hati kami juga pagi hari ini. Kami tidak berdoa, kami tidak lupa berdoa buat pengurus PMD, Tuhan. Dan seluruh, Tuhan, pemimpin yang ada di
itu dari Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bendahara, bahkan Badan Penasehat, bahkan Tuhan, Kepala Bidang, Kasih, oh Tuhan, semuanya kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Boleh sinergi satu dengan yang lain. Istimewa Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa legalitas daripada PMD, oh Tuhan sudah jawab, sudah dikeluarkan dari Kemenkumham Tuhan. Saat ini PMD telah memiliki suatu landasan dalam gerak lingkup daripada PMD. Secara hukum Tuhan memiliki suatu dasar yang kuat. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, para pemimpin kami, berikan hikmat kebijakan dalam mengembangkan sayap PMD dalam pelayanan sesuai dengan visi dan misi daripada PMD ini Tuhan. Kesatuan dari seluruh anggota boleh mendukung sepenuhnya dalam segala hal Tuhan, berupaya sekuat mungkin Tuhan bersatu kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seperti yang Engkau firmankan pagi hari ini balik hamba-Mu, bahkan PMD akan, oh Tuhan, memiliki suatu pemuritan, Tuhan, akan memiliki satu jangkauan yang besar sesuai dengan amanat-Mu Tuhan. Dan Injil boleh diberitakan, Tuhan, di seluruh bumi ini, seluruh Nusantara, seluruh dunia ini, ya Allahku. PMD bagian daripada, oh Tuhan, gereja-Mu yang terdiri berbagai macam dominasi gereja ini. Yang di dalamnya Tuhan, amanah agung-Mu menjadi suatu, oh Tuhan, suatu hal yang sangat penting yang dilaksanakan, yang terutama di dalam PMD ini, Bapak. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat seluruh Tuhan pelayanan, pekerjaan daripada seluruh anggota PMD ini, baik dalam pelayanan misi, pelayanan sosial, Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Engkau kiranya Engkau menolong Bapa, bahkan seluruh rangkaian rancangan kegiatan di seluruh anggota PMD ini Tuhan. Baik yaitu dalam pembangunan gereja maupun pastori, sekolah, panti asuhan, bahkan Tuhan kami berdoa juga pergumulan, izin bangunan maupun izin beribadah dari seluruh saudara kami yang ada di keluarga besar PMD ini, jadi suatu pergumulan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong. Tuhan senantiasa buka pintu dan buka jalan, dan senantiasa memberikan hikmat pada hamba-hamba-Mu, dan sarana prasaranya diperlukan semuanya ini boleh tercapai, dan nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan, ya Allahku. Tuhan, Engkau mencukupkan semua. Kami juga berdoa Tuhan, buat kesehatan Tuhan secara jasmani, baik perekonomian, baik keharmonisan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan seluruh anggota PMD. Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dalam hal ini Tuhan. Dengan demikian Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Hamba-hamba-Mu melayani boleh melihat kemuliaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa pada saat ini buat keluarga besar PMD ini, dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti Zoom pagi hari ini maupun belum mengikuti. Bapa yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong. Mungkin terbaring Bapa di rumah sakit. Mungkin berbagai macam sakit mereka Tuhan. Bapa, kami berseru di hadapan Engkau. Kiranya tangan-Mu yang penuh berbelas kasihan, Tuhan, Engkau menjamah dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau tolong Bapa. Firman-Mu berkata, dengan bilur-bilur-Mu, Engkau telah menanggung dalam segala kelemahan tubuh kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan.
atas rahmat-Mu dan kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami semua. Baik saudara kami yang tidak bisa boleh bersama, tak bisa mengikuti som pada pagi hari ini, Tuhan kiranya Engkau melawat mereka, sehingga di lain kesempatan Bapa kami boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah pagi, dalam som mulai hari Senin sampai pada hari Jumat Bapa. Demikian Bapakku, doa, hormat dan syukur permohonan kami yang kami haturkan di hadapan Engkau. Roh Kudus menyampaikan di hadapan Bapa di surga dalam segala keluhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa, syukur dan syafaat permohonan di hadapan Engkau Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Seraya kita mengangkat kedua belah tangan kita menengadah di hadapan Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Pertolongan datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, berikan damai dan sejahtera dalam hati kita dan rumah tangga kita. Istimewa tangan Tuhan yang telah merancang masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak cucu cicit kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.